Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai iptek. Di mana di sini dimulai dari Pengertian iptek, ciri-ciri iptek, dampak negatif iptek, dampak positif iptek, dan manfaat dari iptek. selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Fitranti. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dari iptek. Nah, iptek merupakan singkatan dari suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga mempelajari tentang perkembangan teknologi yang berdasarkan kepada pengetahuan. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, sementara itu teman-teman, teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang ataupun jasa. Jadi, kesimpulan dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa yang disingkat sebagai iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Halo semuanya, saya Nabila Azhara Ulmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri iptek. Beberapa ciri dari iptek yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah empiris. Ciri iptek ini diperoleh melalui suatu proses pengamatan, penelitian, dan percobaan terlebih dahulu. Dari proses panjang inilah kemudian akan dilahirkan suatu pengetahuan. Dikatakan sistematis karena ilmu yang telah ditemukan kebenarannya perlu untuk disebarluaskan. Yang keempat adalah objektif. Maksud dari objektif yaitu tidak memihak. Adapun manfaat dari sifat objektif yaitu menjauhkan prasangka buruk atau prasangka negatif orang lain. Yang kelima adalah analitis. Ilmu pengetahuan ini dibuat secara analitis dan secara terperinci, menyeluruh, serta kritis. Selanjutnya yang keenam adalah verifikatif. Maksud dari verifikatif adalah ilmu pengetahuan dan iptek harus sudah melalui pengujian berkali-kali. Yang ketujuh adalah logis. Tujuannya adalah mencapai keseluruhan solusi serta pesan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari ciri-ciri iptek. Hai semua, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Imas Tias Sundari. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama yaitu dapat merusak moral manusia. Internet adalah hal yang paling utama dalam perkembangan iptek, di mana situs-situs internet dapat merusak anak-anak zaman sekarang, yaitu seperti video pornografi dan juga video-video negatif lainnya. Yang kedua, yaitu perkembangan iptek akan semakin pesat, sehingga polusi pencemaran iptek sendiri akan terus berkembang. Yang ketiga, yaitu dapat membuat manusia semakin malas. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita sama-sama untuk memilah dan memilih dampak negatif dan positif dari perkembangan iptek. Hai semua, perkenalkan nama saya Astri Aulia Mutmainah. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan dampak positif yang kami ketahui dari pengaruh iptek. Ada 4 macam yang kelompok kami ketahui. Yang pertama yaitu iptek dapat membantu segala permasalahan yang kita hadapi oleh manusia di zaman sekarang. Nah, yang kedua yaitu dapat mengurangi segala sesuatu dan dipermudah secara cepat. Dan yang ketiga yaitu manusia sekarang ini banyak sekali mengolah atau mengambil bahan-bahan alami, dan dampaknya semakin kemudian akan jadi langka, jadi itu bisa membantunya. Dan yang keempat, yang terakhir yang kami ketahui yaitu dapat memajukan suatu zaman yang kita sekarang ke zaman modern atau zaman yang lebih maju agar mendapatkan hasil yang sangat bagus. Terima kasih. Saya Genpi Delima. Di sini saya akan membahas materi mengenai manfaat dari iptek. Pertama, iptek dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan berbagai hal. Misalnya, dulu sebelum adanya kemajuan iptek, ketika kamu menginginkan suatu makanan atau barang, kamu harus keluar rumah dulu untuk mendapatkannya dengan cara membeli, meminjam, ataupun mencari barang yang sedang kamu inginkan tersebut. Nah, berbeda dengan sekarang, setelah adanya kemajuan iptek,
ketika kamu menginginkan sesuatu hal, baik itu makanan ataupun barang, kamu tidak usah keluar rumah lagi, kamu cukup memesannya di rumah melalui handphone yang kamu pakai sekarang. Selanjutnya, Iptek dapat membantu penyelesaian suatu masalah. Nah, misalkan nih, kamu adalah seorang siswa di sekolah, bapak ataupun ibu guru kalian memberikan soal-soal yang terbilang rumit sehingga kalian tidak menemukan jawaban dari soal-soal tersebut di buku-buku yang kalian pelajari. Nah, karena adanya kemajuan Iptek, kamu dapat menemukan jawaban-jawaban dari soal-soal tersebut dengan cara men-searching soal tersebut baik itu di Google, di Brainly, di Kuiper ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya, karena adanya Iptek, kehidupan menjadi lebih maju. Semuanya dapat diselesaikan dengan secara praktis dengan adanya kemajuan Iptek. Berikutnya, Iptek dapat mempermudah dan mengoptimalkan di bidang bisnis. Nah, kalau dulu para pedagang untuk mempromosikan barang jualannya, mereka harus turun langsung ke lapangan. Nah, semenjak adanya kemajuan Iptek ini, para pedagang tidak perlu bersusah-susah payah lagi untuk mempromosikan barang dagangannya kepada calon pembeli. Mereka cukup melampirkan foto atau video ke akun-akun media sosial ataupun akun-akun khusus berbelanja, di mana dalam hal ini dikenal dengan sebutan berbelanja secara online. Yang terakhir, dengan adanya kemajuan Iptek dapat mempermudah komunikasi. Nah, semenjak adanya kemajuan Iptek ini, jarak bukanlah lagi penghalang bagi kamu untuk terus terhubung dengan sanak, saudara, teman, ataupun sahabat kamu yang bahkan terbentang jarak seperti antar pulau, bahkan antar negara. Dengan adanya Iptek ini, kamu juga dapat menjaga tali silaturahmi kamu agar tetap terhubung dengan sahabat ataupun kerabat kalian. Hai, saya Farul Aziz. Saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh Iptek. Beberapa contoh Iptek yaitu untuk siaran televisi. Siaran televisi adalah suatu media publik yang mempunyai tiga fungsi. Tiga fungsi tersebut adalah fungsi informasi, fungsi pengetahuan, dan fungsi hiburan. Internet adalah untuk suatu sarana konektivitas dan edukasi dan mempermudah bisnis. Dan yang ketiga adalah bidang industri. Bidang industri untuk memperbanyak lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran-pengangguran. Dan yang terakhir adalah teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Teknologi mampu mempercepat proses, mengurangi waktu, dan mengurangi penyelesaian dalam suatu pekerjaan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. See you.